Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 1 ayat yang 21 yang berbunyi, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Saya memberikan tema sama dengan ayatnya. Hidup adalah Kristus, mati adalah suatu berkat atau keuntungan. Ayat ini semua dikatakan oleh Rasul Paulus sebelum Rasul Paulus akan menghadapi sidang pengadilan di kota Roma. Paulus tidak tahu apa keputusannya, hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau dibebaskan, atau apa. Paulus tidak tahu. Tapi Paulus tidak peduli dengan hal itu, karena Paulus punya tujuan hidup yang jelas, yaitu hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa artinya hidup itu adalah Kristus? Artinya yang pertama, bahwa hidup kita ini semuanya hanya bertujuan untuk kemuliaan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus juga mengajar kepada orang-orang Kristen di Kolose. Dia mengatakan begini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini juga sesuai dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang mengatakan, karena bagi saya tujuan hidup saya hanyalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Maka Paulus tidak peduli apa nanti yang menjadi vonis daripada pengadilan. Dan yang kedua, hidup adalah Kristus, artinya selagi masih ada kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk taat setia kepada Kristus, untuk mengabdi dengan setia dan taat kepada Kristus. Seperti terjemahan dari Celeber yang mengatakan, karena bagiku hidup adalah kesempatan untuk mengabdi kepada Al-Masih dan mati adalah keuntungan. Kesempatan untuk mengabdi kepada Al-Masih, kesempatan untuk taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti nyanyian yang sering kita lakukan, hidup ini adalah kesempatan supaya ketika kita tidak berdaya lagi, kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau mati, suatu keuntungan. Dan yang ketiga, apa artinya hidup adalah Kristus? Artinya hidupnya berpusat kepada Kristus. Hidupnya berpusat kepada Kristus karena tahu segala sesuatu semuanya datang dari Kristus. Segala sesuatu ada kehendaknya Kristus. Karena dunia ini tidak akan lepas daripada kehendaknya Allah. Hidup saya dan saudara juga tidak akan lepas daripada kehendaknya Allah. Dan orang yang berpusat pada Kristus, itulah sebabnya orang itu selalu rindu bersekutu dengan Tuhan melalui doa, firman, dan juga persekutuan dengan sesama. Walaupun sekarang ini persekutuan kita hari Sabat ada di rumah-rumah, tapi juga kita tetap menikmati sama seperti di gereja, karena kita bisa beribadah bersama-sama, kita juga bisa nyanyi bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, doa bersama-sama, dan jam yang sama, dengan hati yang sama di dalam Kristus Yesus. Hidup berpusat kepada Kristus, dan orang yang hidup berpusat pada Kristus selalu didorong untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan orang yang hidup berpusat kepada Kristus sehingga dapat mengucap syukur, dapat selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun yang terjadi, ada kehendaknya Allah, maka selalu bersyukur. Bersyukurlah kalau sekarang Tuhan izinkan ada corona ini. Pasti Tuhan ada maksud, pasti Tuhan ada kehendak. Paling tidak sekarang ini Tuhan punya kehendak, kita harus hidup bersih. Kita harus taat pada pemerintah, karena pemerintah kita tahu didirikan oleh Allah, dan para pejabat itu juga dipilih oleh Allah. Maka kita harus taat supaya corona ini segera selesai. Namun demikian kehendak Allah yang terjadi, kita berusaha. Tuhan semua yang menentukan. Dan jangan sampai malah mengacau seperti seorang pengkhotbah yang saya dengar dari media sosial, malah mengatakannya, saudara-saudara jangan takut karena corona ini akan berakhir bulan Maret ini.
karena Tuhan sudah bicara dengan saya. Padahal corona sampai sekarang masih ada. Itu yang sering membingungkan umat. Tapi marilah kita bersyukur dan mencari kehendak Tuhan. Dan mati adalah keuntungan. Kita tahu semua bahwa bagi saya dan saudara yang percaya dengan Yesus Kristus, mati itu pasti. Hidup bersama Yesus selama-lamanya. Hidup kekal bersama Yesus selama-lamanya. Hidup di Firdaus atau di surga bersama Yesus selama-lamanya. Dan di sana tidak ada tangis dan gertak. Kita semua bisa memiliki kehidupan seperti Paulus. Kalau kita semua juga punya iman seperti Paulus, Rasul Paulus yang mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Marilah kita jadikan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk taat dan setia kepada Kristus sampai kita nanti bersama Yesus di surga selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian.